Halo para pemirsa Sekolah Birokrasi Channel. Kita kali ini akan melanjutkan pembahasan kedua dari komponen pengungkit daripada pelaksanaan reformasi birokrasi. Ini berkaitan dengan bagaimana caranya pemerintah daerah meningkatkan nilai reformasi birokrasinya. Dan edisi kita yang kedua ini yakni penataan perundang-undangan atau seringkali disebut dengan deregulasi kebijakan. Tentu di sini kita akan bicara mengenai aspek pemenuhan dari penataan peraturan perundang-undangan atau deregulasi kebijakan, kemudian apa saja kegiatan, apa saja indikatornya, kemudian apa aspek hasil antara area perubahan, dan juga perangkat daerah atau unit organisasi mana yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan daripada penataan perundang-undangan atau deregulasi kebijakan, serta apa saja rencana aksi daripada perangkat daerah atau unit organisasi yang diberi tanggung jawab utama untuk memastikan terlaksananya penataan perundang-undangan di pemerintah daerah. Nah, kita mulai bahwa penataan perundang-undangan atau deregulasi kebijakan itu merupakan komponen kedua dari aspek pemenuhan dari 8 komponen pengungkit, di mana indikator ukuran keberhasilannya itu ada 3. Yang pertama, menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Pemda, meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundangan Pemda, dan menurunnya kebijakan yang menghambat investasi atau perizinan atau kemudahan berusaha. Adapun indikator dan kegiatan dari masing-masing ukuran keberhasilan dari penataan perundang-undangan atau deregulasi kebijakan ini, yang pertama indikatornya adalah harmonisasi. Nah, agar terjadi penurunan tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundangan atau semakin meningkatnya harmonisasi, maka kegiatan yang penting dilakukan dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan dari terjadinya harmonisasi adalah yang pertama, telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron atau bersifat menghambat yang akan harusnya direvisi atau dihapus. Indikator kedua adalah sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Aspek kedua yang sangat penting bagi penataan perundang-undangan agar ketiga indikator keberhasilan dari komponen penataan perundang-undangan yaitu sistem pengendalian di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, hal ini kita bisa capai bila mampu melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama adalah adanya sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya rapat koordinasi, ada naskah akademik atau kajian atau policy paper, dan adanya koordinasi yang ditandai dengan adanya paraf. Kegiatan yang kedua yang sangat penting adalah telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, berdasarkan kedua indikator atau kegiatan tersebut di atas, maka tentu diharapkan ketiga ukuran keberhasilan dari penataan perundang-undangan atau deregulasi kebijakan itu mampu dicapai. Aspek kedua yang berkaitan dengan aspek pengungkit daripada pelaksanaan reformasi birokrasi adalah aspek hasil antara dari penataan perundang-undangan atau deregulasi kebijakan. Nah, khusus mengenai aspek hasil antara, ada perubahan pada komponen penataan perundang-undangan atau deregulasi kebijakan, nampaknya memang sampai saat ini belum ada, sehingga penilaiannya itu langsung dilakukan kepada
aspek reformnya saja, ya. Nah, itu yang saya kira penting karena aspek reform ini nilainya sebesar 30%, sehingga ini menjadi penekanan penting daripada pelaksanaan reformasi birokrasi, karena aspek reform ini menunjukkan sejauh mana hasil nyata dari dan kualitas ya daripada pelaksanaan RB di masing-masing pemerintah daerah. Nah, pada aspek reform dari komponen penataan perundang-undangan atau deregulasi kebijakan ini pada dasarnya terdiri atas dua kegiatan. Kegiatan yang pertama itu berkaitan dengan peran kebijakan, ya. Nah, peran kebijakan ini penilaiannya itu dilakukan pada indikator berikut. Indikator yang dimaksud itu adalah pertama kebijakan yang telah ditertibkan, ya, dan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya. Sedangkan yang kedua berkaitan dengan kebijakan yang terkait dengan pelayanan dana atau perizinan yang diterbitkan, di mana memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan, ya, utama dari instansi yang memberikan pelayanan. Yang ketiga adalah kebijakan yang terkait dengan pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan, di mana memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan daripada unit kerja, ya. Aspek yang berikutnya adalah berkaitan dengan penyelesaian kebijakan, ya. Nah, penyelesaian kebijakan ini penilaiannya itu dilakukan melalui keberhasilan pencapaian indikator berupa adanya penyelesaian kebijakan sesuai dengan program legislasi di setiap pemerintah daerah. Aspek yang sangat penting yang saya sudah sebutkan di awal tadi, bahwa perangkat daerah atau unit organisasi apa yang bertanggung jawab atas terlaksananya atau terimplementasinya secara berkualitas terkait dengan komponen penataan perundang-undangan atau deregulasi kebijakan. Nah, unit organisasi yang diberi tanggung jawab dan memastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan penataan perundang atau deregulasi kebijakan ini itu diserahkan kepada kalau di provinsi namanya Biro Hukum, ya, atau kalau di kabupaten kota namanya Bagian Hukum yang berada pada Sekretariat Daerah atau Setda, di mana baik pelaksanaan dari aspek arah kebijakan, program, dan berbagai kegiatan maupun rencana aksi itu harus betul-betul didesain sedemikian rupa oleh biro atau bagian hukum ini, sehingga kegiatan yang diprogramkan itu betul-betul mampu meningkatkan kualitas daripada pelaksanaan di area penataan perundang-undangan atau deregulasi kebijakan. Nah, adapun kegiatan dan rencana aksi yang seyogyanya dilakukan oleh biro maupun bagian hukum, ya, di antaranya itu adalah melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis. Tentu di sini dibuktikan dengan telah adanya yang pertama hasil revisi peraturan daerah yang telah diidentifikasi, termasuk di sini perda yang berkaitan dengan RT RW. Yang kedua adalah hasil revisi peraturan bupati, ya. Ini juga perlu disinkronisasi dengan perda-perda yang ada sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih, apalagi berkaitan dengan kemudahan di dalam
investasi atau melakukan usaha di daerah yang bersangkutan. Yang ketiga adalah melakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis atau justru menghambat baik dari aspek ketatalaksanaan pemerintahan maupun juga berkaitan dengan bagaimana mengembangkan bisnis atau usaha di wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan. Yang keempat adalah telah tersusunnya data elektronik perundang-undangan. Nah, jadi tidak hanya berupa print out ya atau cetakan, tetapi harus bisa ditransfer ke dalam elektronik. Karena ini nanti akan dimasukkan di dalam apa yang disebut dengan JDIH. Yang kelima adalah adanya bukti surat tindak, ya, namanya Propemperda ya. Jadi Propemperda yang mensyaratkan adanya penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. Yang keenam itu dibuktikan telah terlaksananya penerapan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang ketujuh yang menjadi tanggung jawab daripada Biro atau bagian hukum adalah adanya laporan evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan. Tidak lanjut, kegiatan yang kedelapan adalah pengintegrasian ya dengan aplikasi yang disebut dengan JDIHN ya. Yang kesembilan adalah penyesuaian website sesuai standar pengelolaan JDIH. Yang ke-10 merupakan kegiatan penting juga dari Biro atau bagian hukum di Setda pemerintah daerah, adanya instruksi pengembangan dan percepatan pengintegrasian yang saya sebutkan tadi itu JDIH atau yang kepanjangannya disebut dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pemerintah baik di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, inilah hal penting yang perlu dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten kota berkaitan dengan bagaimana meningkatkan skor atau penilaian khususnya berkaitan dengan penataan perundang-undangan sehingga nilai dan kualitas pelaksanaan RP di setiap pemerintah daerah itu bisa dioptimalkan. Jadi yang perlu diperhatikan ukuran keberhasilannya, lalu setiap ukuran keberhasilan itu apa saja indikatornya, lalu perhatikan juga hasil antaranya jika ada. Dan yang ketiga dan yang terpenting adalah unit organisasi mana yang diberi amanah sebagai leading sektor di dalam mengawal pelaksanaan daripada komponen atau area penataan perundang-undangan atau deregulasi kebijakan. Nah, dialah yang kemudian memastikan pelaksanaannya dan kemudian tentu mengkoordinasi seluruh perangkat daerah berkaitan dengan bagaimana setiap aturan atau peraturan yang ada di perangkat daerah yang telah dibuat itu seyogyanya ditata dengan baik, disimplifikasi, diharmonisasi sehingga tidak ada lagi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan bahkan merugikan terkait dengan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan. Nah, inilah sekelumit berkaitan dengan edisi kedua kita, yakni penataan perundang-undangan dalam kaitannya dengan bagaimana meningkatkan nilai reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Dan sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali jika ada pemirsa yang ingin menanyakan seputar pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya yang kita bahas pada hari ini adalah penataan perundang-undangan atau deregulasi kebijakan, silakan komen di bawah video ini. Nanti secara khusus saya akan menjawab dengan baik sehingga pemahaman yang komprehensif mengenai
pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya yang kita bahas pada kali ini itu bisa dipahami dengan baik. Saya kira demikian, sampai ketemu di edisi ketiga dan salam reformasi birokrasi.